Pertama saya ingin komentari bahwa maraknya penistaan agama ini disebabkan oleh dua hal. Satu, praktek disparitas pidana. Apa itu? Penanganan pidana itu suka-suka, ya. Jadi peristiwanya sama, pasalnya sama, tapi satu ditangani, satu tidak, ya. Jadi oleh karena itu marak. Semua orang akhirnya memiliki keberanian dan menganggap nggak mungkin saya ditangkap, dan itu terbukti. Kemudian kita melihat kepada pertanyaan tadi, bagaimana kaitannya dengan John Paul Zhang. Saya ingin sampaikan bahwa John Paul Zhang ini memiliki keberanian dan punya niatan, itu bukannya tanpa sebab. Dia bukan orang bodoh, ya. Dia sudah memilih momentumnya adalah pada saat bulan puasa, di mana semua orang puasa. Dan dia juga memiliki topik puasa juga, misalnya begini, itu orang-orang yang puasa, saya yang lapar gitu, lihat orang puasa saya yang lapar nih. Dia menghina Nabi Muhammad yang saya sendiri sebagai pemeluk muslim tidak tega untuk mengucapkannya. Nah, apa pasal-pasal dilanggar? Pertama, jelas dia melanggar pasal 28 ayat 2, ya, tentang penghinaan atau tepatnya penghinaan terhadap kelompok atau ajaran yang ada di Indonesia, ya. Itu dia menyebut nama Nabi Muhammad dengan cara yang tidak benar, kemudian dia menyebut dirinya Nabi ke-26, ya. Kemudian yang parah adalah dia juga menyebut penghinaan itu tertuju kepada agama satu, agama Islam, ya. Oleh karena itu pasal 156A itu berlaku, ya. Jadi kalau kita lihat akumulasi ancamannya itu yang pertama tadi di atas 5 tahun atau 6 tahun, yang kedua ancamannya 5 tahun, artinya secara pidana dia bisa ditangkap. Lalu pasti muncul satu pertanyaan, bagaimana dengan pengakuan Joseph Paul Zhang yang menyebut dirinya sudah menjadi warga negara Jerman, atau kemudian dia menyebut dirinya sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Ketika kita bicara kewarganegaraan itu, kita ini menganut asas ius sanguinis, artinya dimanapun dia seorang warga negara Indonesia, maka dia tetap dianggap warga negara Indonesia. Kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana hukum bisa menjangkau orang yang mengaku orang asing, jangan lupa KUHP itu dibuat oleh orang-orang yang cerdas, ya. Itu di pasal 4 jelas disebutkan kita ini menganut asas nasional pasif. Apa maksudnya? Nasional pasif itu hukum pidana Indonesia itu berlaku juga kepada warga negara Indonesia WNI atau warga negara asing yang melakukan kejahatan, yang kejahatan itu berhubungan atau merugikan pemerintah Indonesia. Contohnya pemalsuan uang, terorisme, pajak, ya, pemalsuan, ya, itu pasti kena. Nah, kalau kita melihat dari dasar tersebut, jelas dia tertujunya kepada masyarakat Indonesia, ya, karena dia meminta laporan ke Polsek, nanti maksimal 5 Polsek, 1 Polsek saya kasih hadiah buat pelapor 1 juta. Jadi dari situ jelas arahnya kepada siapa penghinaan itu, ya. Karenanya pasal 28 ayat 2 maupun pasal 156A itu berlaku kepada dia, ya. Kemudian itu kaitannya dengan asas nasional aktif kalau dia tetap warga negara Indonesia. Apa maksudnya? Bahwa hukum pidana Indonesia ini menganut asas apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, maka dia dihukum dengan hukum Indonesia, dan itu sudah banyak terbukti. Kasus peracunan Munir, ya, di atas pesawat Garuda, kejadiannya di Sipol. Sipol itu wilayah hukumnya pemerintah Belanda, tetapi diadilinya di Pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian kasus kakak beradik yang sekolah di Amerika yang melakukan pembunuhan kepada adiknya, dia juga dihukum seumur hidup dengan menggunakan hukum Indonesia. Kejadiannya di Amerika. Jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka tidak cukup buat saya selaku pemerhati hukum dengan menyatakan kita sudah menerbitkan red notice. Saya menginginkan juga kasus ini sebagaimana halnya KPK dulu melakukan penangkapan terhadap bendahara Partai Demokrat Nasaruddin. Nasaruddin kan berteriak-teriak itu dalam tanda petik meledek kepolisian atau KPK itu di Kolombia. Ya, akhirnya dia ditangkap juga. Jangan lupa dulu juga ada yang namanya Gayus Tambunan. Ya, Gayus Tambunan juga ditangkap juga. Bahkan di dalam kasus lain, kasus terorisme yang namanya ya Umar Pate yang ketangkap di luar negeri pun juga tetap diburu, ya. Jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut, kalau memang
ini momentum yang bagus masyarakat untuk mempercayai kepolisian, maksimalkan kepercayaan itu. Bentuknya datangkan aparat kita, karena kita punya perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Jerman. Nah, ini menjadi soal serius, saya katakan sebagai ahli hukum. Kenapa? Kalau dia larinya ke Singapura, meskipun hanya sejengkal kaki melangkah, hanya sejauh mata memandang, 30 menit jaraknya dengan Pulau Batam, tidak bisa ditangkap. Karena dengan Singapura, Indonesia tidak punya perjanjian ekstradisi. Ya, jadi Singapura ini surga bagi pelanggar hukum Indonesia. Koruptor misalnya, dengan revisi Undang-Undang KPK itu sangat diuntungkan. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, tinggal sekarang bagaimana pemerintah Indonesia, tadi saya sebut dengan menggunakan asas nasional pasif maupun asas nasional aktif, kemudian pidana materialnya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 19 2016 Junto 11 2008, dia bisa ditangkap ya. Mudah-mudahan saya berharap yang menangkap adalah pemerintah Indonesia. Jangan sampai ini viral kemana-mana, yang nangkap ini misalnya orang Palestina atau orang Iran tiba-tiba disembelih begitu, atau orang Islam yang ada di Jerman. Jangan lupa di Perancis itu yang dibunuh guru itu pelakunya orang Perancis yang Muslim, bukan orang asing ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kenapa dia di Jerman, saya tidak yakin benar dia di Jerman ya. Tidak yakin benar dia di Jerman, bisa saja dia berada di satu tempat. Ini artinya sebagai ujian bagi keseriusan polisi untuk melacak dan seberapa jauh profesionalismenya untuk melacak keberadaan yang namanya Joseph Paul Zhang, atau nama aslinya Sri Budiono itu ya. Begitu kawan-kawan dari media.